proses pembuktian ya. Jadi bukti yang diajukan 42 bukti, namun di dalam proses pembuktian itu kita belum bisa melihat bukti asalnya. Jadi di dalam hukum itu setiap mengajukan bukti itu harus ada bukti pembanding. Bukti pembanding itu adalah bukti asal. Jadi asal usul daripada bukti tersebut, atau bahasa yang lebih gampang itu harus bisa dicocokkan dengan aslinya. Nah, karena semua itu adalah bentuk percakapan WhatsApp, tadi majelis hakim minta supaya HP-nya dibawa, bisa dicocokkan. Yang kedua, ini mana aslinya. Karena bukti itu sesuai dengan hukum acara harus bisa diperlihatkan di hadapan majelis hakim bukti aslinya. Karena yang diserahkan itu adalah fotokopi yang dikasih materai dan segel di kantor pos, itu yang diserahkan ke majelis hakim. Tapi harus bisa ditunjukkan aslinya. Nanti majelis hakim akan memeriksa bahwa bukti ini sesuai dengan aslinya. Tadi semua bukti tidak bisa ditunjukkan keasliannya, atau bukti aslinya itu tidak ada, atau pembandingnya tidak ada ditunjukkan di hadapan majelis hakim. Ya diberi kesempatan lah, tunjukkan dengan bukti aslinya seperti apa. Jadi aslinya mungkin ada di perangkap Baim atau perangkap Saya tidak tahu, kan bukan saya yang mengajukan bukti. Coba tanya kepada yang mengajukan bukti. Yang jelas bukti itu adalah bukti dari termohon, 42 bukti yang mengajukan mereka yang harus bisa membuktikan, bukan saya. Yang jelas saya hanya berbicara secara hukum, bukti itu harus bisa ditunjukkan, dicocokkan dengan aslinya. Seperti itu tadi. Sempat juga kita mempersoalkan tentang anak-anak itu, saya mohon jangan dijadikan objek. Artinya dijadikan perdebatan di antar sana sini. Kalau sayang anak, yang terbaik buat anak itu yang harus dilakukan. Jadi anak itu jangan dijadikan objek, selalu dijadikan objek ya. Saya sangat keberatan anak yang masih kecil dijadikan objek dalam perkara ini. Seperti itu. Ketidakhadiran Baim sendiri, Bang. Kalau Baim memang syuting di Jogja kalau tidak salah, yang jelas ada syuting dia dan sampaikan kepada saya, tapi dia pasti akan hadir di saat ada keterangan saksi. Kalau bukti tertulis ini cukup diwakilkan kepada saya, tapi kalau ada saksi mungkin Baim akan hadir karena dia ingin tahu saksinya itu menerangkan seperti apa. Ada pesan mungkin dari Mas Baim? Nggak ada pesan apa-apa, dia santai-santai aja. Yang jelas anak-anak happy, anak-anak juga sama dia, dan Baim lagi menjalankan tugas profesinya dalam syuting film ya. Seperti itu. Berarti anak-anak sedang diboyong Baim juga Pak Cokro? Iya, sama Baim. Baim kan ayahnya, sama Baim. Mengenai anak-anak yang giliran dengan Paula itu bagaimana? Apanya yang giliran? Pembagiannya Bang? Tidak ada dibagi-bagi, nanti aja diputuskan oleh pengadilan. Jadi saya katakan sekali lagi, jangan dijadikan anak ini objek. Anak itu ada haknya yang diberikan. Jadi ada surat edaran Mahkamah Agung. Sekarang anak itu jangan dipaksa-paksa. Kalau dia tidak mau, bagaimana sih? Mencoba untuk merayu anak ini secara aktif biar anak ini tidak trauma, anak ini tidak nangis, anak ini mau. Kan harusnya seperti itu. Jadi jangan selalu dipaksa. Oh ini harus diantar kepada saya. Itu kan cara memaksa anak. Kalau anaknya nangis lagi seperti kemarin kejadian, Baim sudah melakukan pengantar, terus tiba-tiba Baim pulang, anaknya nangis ikut lagi ke Baim. Kan kasihan itu anak seperti ini. Kalau sayang anak, jangan dibikin anak itu semakin ketakutan, semakin trauma. Anda harus melakukan yang terbaik. Bagaimana Anda sayangi ini anak? Anda dekati supaya anak ini mau. Nah, kalau anak ini tidak mau, terus jangan salahkan Baim. Kan repot jadinya kalau seperti ini. Seperti itu kejadiannya. Sidang selanjutnya mungkin Bang? Minggu depan, hari Rabu. Agendanya bukti, dikasih kesempatan bukti kepada mereka, termasuk kalau ada saksi, dan kita minta juga hadirkan bukti yang aslinya. Jadi bukti itu harus bisa dicocokkan dengan keasliannya, seperti itu. Atau bukti pembanding lah. Nggak ada, cuma persoalan saya minta supaya dilakukan pemeriksaan. Saya mohon supaya kita kan sudah menghadirkan ahli, ada ahli 3. Saya minta majelis hakim supaya kita objektif dalam persoalan ini. Silakan kalau majelis hakim mau melakukan pemeriksaan, mendatangi melihat, mengamati anak-anak di rumah, kapan saja kita bukakan pintu. Saya bilang begitu. Jadi jangan selalu bilang tidak diberi akses 24 jam dibuka. Jadi jangan terus seperti hantar anak-anak, seperti barang digojekin. Itu kan sangat-sangat tidak manusiawi kalau seperti itu ya. Berarti kan memang kan kalau dari Paula kan memang keterbatasan
Tidak ada 24 jam. Kalau memang dia tidak datang, yang salah siapa? Di pintu itu dibuka 24 jam. Datang silakan temuin. Kalau anak-anak tidak mau, siapa yang disalahin? Kalau anak-anak menangis, anak-anak maunya ikut sama Baim, yang salah Baim. Berarti ada sesuatu yang salah. Coba dirubah cara pendekatannya supaya anak itu mau. Berarti selama ini Bapak sendiri meminta untuk anaknya diantarkan ya Pak? Pernah minta seperti itu dan pernah sudah dilakukan, anaknya balik lagi minta sama Baim nangis. Terus yang salah siapa? Bahkan anak-anak tidak mau video call juga Pak atau seperti apa? Saya tidak tahu kalau video call. Yang jelas diantar. Ada videonya kita sampaikan di majelis hakim. Baim antar sampai di situ. Anak Baim pulang, anak-anak minta pulang lagi. Saya tidak tahu, saya tidak tanya berkali-kali. Yang jelas Baim mencoba untuk mencarikan jalan keluar, anak itu diantar. Tapi anak itu minta pulang lagi sama Baim. Dua-duanya Bang atau kakaknya saja atau adiknya saja? Dua-duanya. Tapi Pak Ulanya sendiri memang tidak mau datang ke kantor Baim atau? Tanya sama dia. Bukan saya bukan pengacaranya. Saya hanya pada batasan-batasan yang saya diberikan. Jadi saya kalau Baim saya bisa jawab. Ini yang tadi disampaikan Bang, apakah untuk membantah itu yang seperti Nanti kalau ada aslinya, kan aslinya belum dilihat apakah itu bukti sesuai dengan aslinya atau tidak. Hukum di Indonesia ini tertib, ada hukum acaranya. Di dalam peradilan agama itu disampaikan hukum acaranya itu adalah hukum acara KUH Perdata. Ada lagi? Oke. Ya, jangan di sini tempatnya. Ini tempatnya berdoa.